sabun, moisturizer, sunblock boleh dari Giut. Aceh belum, ya Aceh belum. Medan udah. Medan di Jalan Patimura. Ya saya senang ya banyak dapat feedback bagus banget buat yang udah nonton video saya selama ini di TikTok, di YouTube ataupun segala macam, yang udah ngikutin konsep basic skincare pada kulit yang udah rusak. Ya, banyak banget kita dapat feedback cerita udah berhasil. Ya, nah tinggal lanjut treatment sekarang. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang selama ini Tamitak bisa di T-Space Bintaro? Ya, coba saya tanya malam ini, ada nggak yang udah kapok berobat flek melasma dengan di laser peeling? Yang kapok ngacung. Ada nggak yang ngerasa sembuh? Ya, ada nggak yang ngerasa sembuh? Ya, flek melasmanya di laser sama di peeling sama krem malam, ada nggak? Saya mau absen. Nih, ini malah yang, atau boleh cerita, ada nggak yang udah ngerasa jauh lebih baik kulitnya, jauh lebih sehat, nggak perih, nggak nyeri-nyeri lagi sejak ngikutin saran yang saya omongin? Coba nih kita absen dulu ya. Aku udah tambah parah aku, iya. Nah terus sering banget ya saya terima cerita begini nih. Pasien jerawatan umur udah 40 tahun ke atas, terus didiagnosa di tempat sebelumnya karena hormon. Hormon apaan, umur udah, ada pasien umur 65 udah menopause masih dibilang hormon. Ya, jadi begitu saya periksa ternyata emang problemnya skin barrier. Jadi kalau kulit Anda udah tipis ya, misalnya kulit Anda udah tipis banget, merah, kena matahari kayak udah ngerebus, itu kan tipis tuh. Terus kering gitu. Itu udah pasti oversensitif. Ya. Dalam kondisi kayak gitu gampang jerawatan, gampang beruntusan. Jadi bukan gara-gara hormon, tapi gara-gara kerusakan skin barrier. Ya. Umur 40 mah udah bukan usia jatuh cinta lagi, hormon mah usia jatuh cinta, ya. Kalau umur 40 mah bukan, biasanya itu lebih ke faktor yang tadi saya bilangin. Kerusakan skin barrier, maka benerin skin barriernya, beres semuanya, ya. Pakai zaitun moist dok, flekku di kumis hilang tuh kan, bisa tuh, ya. Nah, bentar lagi akhir bulan ini kita akan mulai bisa dibeli tuh minyak zaitun atau olive oil buatan Giut. Itu saya bikin kandungannya itu supaya bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak terlalu lengket di kulit, enak deh. Ya saya sih pakai itu setiap hari. Malas pakai sunblock. Bukan sunblock, moisturizer, gara-gara udah pakai itu. Tapi sunblock wajib ya. Pada orang-orang yang kulitnya udah tipis, sunblock wajib. Per 3-4 jam reapply. Mau cuci muka boleh, langsung tiban juga nggak apa-apa. Dan makeup aja nggak apa-apa. Oke. Cara ampuh menghilangkan PIH, istirahatin kulitnya, basic skincare, datang ke Beautiful atau Melasma Clinic yang saya punya. Nanti ada treatment T-Plasma, T-Rejuve buat menekan si merah-merahnya itu tuh. Ya. Oke, olive oil Giut mahal nggak? Aduh, berapa harganya? Olive oil kita berapa? 300-an ya? Lupa saya. Tapi yang pasti paling bagus. Yang pasti paling bagus, itu yang saya berani jamin sih. Oke. Tanam benang hidung ya boleh aja, asal hidungnya udah cukup panjang. Cuma buat naikin dikit oke. Tapi kalau buat ngedorong supaya hidungnya jadi panjang, jangan ya. Pada hidung pendek jangan ditanam benang, bahaya. Tapi pada hidung normal pengen naikin dikit boleh. Jadi ada indikasinya sebenarnya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Oke. Dok, aku baru lepas krim dari dokter jadi dermatitis. Nah itu berarti nanti selama ini dikasih krim yang mengandung kortikosteroid. Udah stop aja, nggak apa-apa. Nanti pasti akan ada fase dermatitisnya. Udah ya sebaiknya ke klinik sih biar kita bisa terapi ya. Kalau nggak agak sulit nih. Hidung baru, alhamdulillah. Kelihatan nggak? Bagus nggak? Ini baru seminggu nih. Baru 1 minggu, masih ada bengkak dikit. Tapi udah tuh ya. Dikit bengkaknya, nggak banyak. Olive oil 210. Saya pernah ke klinik dokter yang di BSD, tapi dokternya cuma jelasin aja, nggak ngerti saya maksudnya. Gimana? Olive oil berapa?
210. Oh 210 juta, 210 juta, 210 ribu, 200 ribuan doang olive oilnya ya. Jelaskan juga tuh maksudnya. Itu bisa dipakai sebulan 2 bulan tuh. Akhir bulan udah bisa dibeli. Ya sama kita ngeluarin ada 2 produk baru yang saya keluarin, olive oil sama glutathione. Glutathione tuh buat mempercepat brightening-nya ya. Sekarang di Beautiful tuh lagi banyak operasi hidung, mata, facelift, breast tuh banyak banget sekarang. Sehari bisa 2-3 gitu. Keranjang kuning harusnya saya bikin keranjang kuning. Bisa nggak sih saya bikin keranjang kuning? Gimana sih caranya? Tahu nggak? Aku harus jualan pakai giut sih kayaknya. Keranjang, ntar deh kapan-kapan saya coba saya aturin ya. Saya buka keranjang kuning ya. Jadi biar pada belanja. Saya agak gaptek nih begini-beginian. Bagus dok, jadi kayak orang Arab. Operasi sendiri. Cakep hidung barunya, mantap. Ya sebenarnya saya nggak berubah banyak sih, cuma naikin ini doang dikit kok, dikit doang sini nih. Ya. Kulitku rusak parah, skin barrier, mau konsul ke klinik dokter tapi takut over budget. Ya susah saya ngomongnya, tapi setahu saya juga kaget sih, ternyata banyak banget klinik di luar sana yang harga jauh lebih mahal kok, ya jauh lebih mahal, saya kaget. Buat berobat skin barrier itu per treatmentnya rata-rata sekitar 2,5 sampai 3 jutaan kok, ya per 2 minggu tuh. Tapi mau nggak mau gimana lagi, ya. Kliniknya di T-Space Bintaro atau di Pakubono bisa, ya. Jangan nanya produk orang lah ke saya, nggak enak, saya mau komentarin juga nggak enak. Ya bener nggak enak, salah apalagi gitu, ya. Nggak etis lah, saya nggak mau ngomongin produk orang. Jadi kalau mau nanya produk saya aja. Oke. Di Cibubur belum, jadi sementara kita ada di Depok tuh, di Depok atau di Bekasi ya. Di Depok ada, di Bekasi ada. Under eye fat jangan di remove, tapi dikencengin aja, diangkat begini nih. Kalau di remove jadi cekung nanti nih semuanya, jadi tua kelihatannya. Ya kalau di Beautiful namanya mid facelifting, itu banyak banget saya kerjain. Dok, ke SPKK di RS worth it nggak? No comment ya. Silakan cari dan pelajari sendiri ya. Mana bisa saya komen, kenal juga enggak ya, kita nggak tahu, pasti ada yang bagus, ada yang mungkin kurang cocok sama ada, nggak tahu deh ya. Oke. Ya kalau yang gini, buat anda yang punya masalah, misalnya udah pakai skincare ini nggak cocok, segala macam nggak cocok, jangan terjebak di belanja skincare sana sini gitu ya. Sebaiknya mampir ke klinik, kita periksa, jadi tahu problemnya itu apa gitu. Oke? Hari Minggu ini saya nyanyi di JGTC, yang mau nonton datang ke sana, JGTC di Depok ya, di UI Depok. Oke, bariatrik kita nggak ngerjain bariatrik, tapi kita banyak ngerjain koreksi pasca bariatrik. Oke. Mesolipo buat perut nggak ada gunanya ya. Mesolipo tuh buat lemak yang dikit-dikit. Kalau lemaknya lemak perut yang tebal gitu nggak bisa, buang duit aja. Breast implant aman dong ya. Asma bisa operasi nggak? Bisa, nggak masalah. Beruntusan nggak hilang-hilang padahal udah pakai basic skincare. Nah, perkuat dengan treatment. Datang ke Beautiful, nanti ada T-Rejuve Plasma tuh. Itu berarti skin barrier udah rusaknya kacau banget tuh. Mid facelift sekitar 55. Oke. Oke, Depoknya bukan di Depok, di Bogor, di Jalan Botu Lempangan. Operasi implan payudara berapa? Aman kok, itu sekitar 135 all in. Teknik di Beautiful beda ya dengan tempat lain ya. Kita ngerjain dual plane breast augmentation dengan internal bra, jadi nggak gampang turun. Saya sudah pakai giut basic selama 1,5 bulan. Apa sudah boleh pakai serum hilangkan flek? Jangan dulu. Terusin aja dulu basic sampai 3 bulan ya.
Bintaronya di depan British School, T-Space Bintaro. Iya, saya operasi hidung. Habis dirampingin dikit hidungnya sama dibenerin dikit tipnya. Oke. Dulu manis, sekarang ganteng. Mau dikasih apa dari genteng? Kliniknya Beautiful by Dr. Tompi atau Melasma Clinic by Dr. Tompi. Kalau Beautiful tuh udah ada cabangnya di Makassar, Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Bekasi, Pik, Alam Sutra, Moy, Kelapa Gading, ya, Pakubono sampai ke T-Space Bintaro. Kalau klinik Melasma by Dr. Tompi itu udah kita buka di Semarang sama di Pekanbaru, di DP Mall sama di Living World Mall. Silahkan ke sana, ya. Dermatitis perioral tuh nggak akan sembuh sebelum skin barriernya benar, sebelum efek dari kortikosteroidnya mereda. Jadi memang akan ada fase begitu dulu. Yang salah bukan skincare yang barunya, tetapi kerusakan skin barriernya. Oke. Kalau yang diminum itu dari GIT bagus dok. Berapa lama ada perubahan? Itu kolagen ya, itu bagus banget memang, ada lawannya tuh. Oke. Oke. Saya rasa cukup ya. So sekali lagi buat yang belum, nama olive oilnya Gyut, olive oil Gyut ya. Tapi akhir bulan baru keluar. Kalian follow itu deh, follow Instagramnya Gyut deh. GEUT. Ada Instagramnya atau ada TikToknya. Di situ ada semua informasinya. Di Surabaya udah ada di jalan di Surabaya Barat ya, di Landmarks itu. Silakan ke sana. Chicken skin nanti susah tuh, tapi bisa pelan-pelan. Biasa kita kombinasi dengan chemical peeling tuh. Cara lepas krim etiket biru, ya udah lepas aja dengan segala konsekuensinya. Pasti akan ada fase beruntusan, flare up dulu ya. Itu aduh, saya tuh nggak ngerti tuh yang ngasih kortikosteroid berkepanjangan kok tega gitu ya. Kortikosteroid nggak boleh dikasih ke pasien berkepanjangan, bahaya, pasti rusak muka orang. Nah banyak banget kerusakan kerusakan skin barrier itu justru gara-gara penggunaan kortikosteroid ini, banyak banget ya. Hampir semua case yang saya ketemu pasti ada riwayat kortikosteroidnya. Itu kok bisa ngasih bertahun-tahun gitu, gimana sih? Nggak sesuai dengan teori di buku gitu. Di semua buku, semua jurnal udah dibilang jangan kasih kortikosteroid berkepanjangan. Malah naik-naikin lagi dosisnya ya. Itu ngaco banget tuh. Oke, tapi banyak pasien nggak sadar. Banyak pasien tuh nggak sadar. Semua problem kulitnya tuh sekarang itu timbul gara-gara kerusakan skin barrier. Banyak yang nggak sadar. Malah dituduh hormon lah, dituduh keturunan lah ya. Kagak, tuh kerusakan skin barrier gitu. So sekali lagi ya, saya saranin, saya nggak tahu produk lain, jadi saya nggak mau ngomongin produk orang. Yang saya tahu cuma produk saya doang, Gyut ya, GEUT, cari ya. Sabun, moisturizer, sunblock. Kalau misalnya Anda punya kulit yang relatif sehat, pengen kinclong, Anda boleh pakai paket KISS dari Gyut, lengkap tuh. Sabun, moisturizer, vitamin C, sunblock. Terus malamnya Anda bisa pakai sabun, moisturizer plus retinolnya. Ya retinol cukup dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Itu pasti keren. Tapi kalau kulitnya udah tipis, ya udah rusak skin barrier, ciri-cirinya apa? Merah kayak udah ngerebus, perih, nyelekit, gampang beruntusan, gampang jerawatan, dipegang nggak enak, warnanya kusam. Nah itu tanda-tanda kerusakan skin barrier. Kalau udah kayak gitu, istirahatin dulu kulitnya. Jangan sembarangan semua krim yang dijualan di pasar dipakai ya. Dalam kondisi kulit udah tipis, skin barrier rusak, justru istirahatkan dulu supaya regenerasi dari kulitnya berlangsung dengan baik tanpa ada yang ganggu. Nah, perkuat dengan penggunaan basic skincare. Apa yang Anda pakai? Sabun, moisturizer, sunblock yang diulang-ulang per 3-4 jam. Ya. Malam tambahin olive oil, minum kolagen. Nah, semua yang saya sebut barusan itu udah ada di Gyut, GEUT ya. Gitu, oke? Ya retinol tidak disarankan pada ibu hamil dan menyusui karena sebenarnya nggak ada penelitian yang mumpuni sih. Jadi kita nggak tahu itu beneran aman atau enggak gitu. Tapi turunan vitamin A tidak disarankan lah ya.
Udah ngikut aja daripada kita nebak-nebak nanti. Oke. Ya udah kalau begitu ya. Saya rasa begitu. Habis renovasi IGA boleh facial nggak? Boleh, boleh semua. Jadi petinju aja boleh. Ya nggak ada masalah. Basic Git bisa langsung pakai dok, gonta-ganti skincare dok, flagnya nggak hilang ya. Udah konsisten aja Fasek, pakai yang tadi saya omongin. Buat anda yang udah punya flag, yang kulit mukanya udah rusak, basic skincare ya. Udah gitu tambahin olive oil, tambahin kolagen, minum itu. Sama nanti bisa pakai produk dari Gyut semuanya, satu set tuh semuanya ya. Gyut, G-E-U-T. Lihat di postingan saya deh, di TikTok saya posting banyak tuh. G-E-U-T. G-E-U-T. Gyut, Geut. Tulisannya Geut gitu ya. Baiklah, saya rasa demikian malam ini. Nanti besok-besok kita live lagi ya. Sampai ketemu. Bye. Bye.